Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini kita jumpa kembali dalam taklim subuh kita. Alhamdulillah kita sudah berada di pertengahan bulan Sya'ban. Kemarin semalam sebagian di antara kita, saudara-saudara kita, ada yang melaksanakan malam nisfu Sya'ban, yaitu membaca Quran, membaca Yasin 3 kali. Tapi ada juga di antara kita, saudara-saudara kita yang tidak melaksanakan. Dengan diadakannya nisfu Sya'ban menyadarkan kita bahwa kita sebentar lagi akan memasuki satu bulan, yaitu bulan Ramadan. Di dalam bulan Ramadan dikemukakan ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan ibadah puasa. Karena itu pada kesempatan yang baik ini Al-Fakir mencoba untuk mengajak semua para jemaah untuk memberikan satu gambaran, satu tips berkaitan dengan menyambut bulan Ramadan. Berkaitan menyambut bulan Ramadan. Hadirin yang berbahagia, ada beberapa hal yang harus kita cermati. Yang pertama adalah berdoa kepada Allah agar diberi umur panjang. Agar diberi umur panjang. Dan ini sudah kita laksanakan sejak bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajabah wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada kami fi Rajabah wa Sya'ban, pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Wa balighna Ramadan, dan sampaikanlah kami pada bulan Ramadan. Hadis ini dari sahabat Anas bin Malik, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tabrani. Ini doa yang memang kita sudah kumandangkan sejak bulan Rajab. Ya Allah, sampaikanlah aku pada bulan Ramadan, agar aku bisa melaksanakan perintahmu, yakni berpuasa di bulan Ramadan. Tapi hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah selain kita memohon umur panjang, kita juga memohon untuk diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Jangan sampai kita nanti masuk dalam bulan Ramadan justru kesehatan kita terganggu, jasmani kita terganggu, rohani kita juga terganggu. Jangan sampai begitu. Oleh karena itu tip yang pertama adalah hendaklah dalam rangka menghadapi bulan Ramadan kita berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan umur panjang sehingga sampai pada bulan Ramadan, dan juga meminta kesehatan, baik itu kesehatan jasmani dan rohani. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau berpikir bahwa betapa banyak saudara-saudara kita yang tidak sampai pada bulan Ramadan, padahal mereka sudah memohon kepada Allah sejak bulan Rajab, wa balighna Ramadan. Tapi ternyata takdir menghendaki beda.
Ya. Takdir menghendaki lain bahwa orang tersebut tidak sampai pada bulan Ramadan. Ada juga yang memohon kepada Allah, Allahumma ballighna Ramadan, memohon dari bulan Rajab, tapi ternyata umurnya sampai pada bulan Ramadan, tapi ternyata tidak sehat, badannya sakit, sehingga dia tidak bisa melaksanakan puasa. Ada yang badannya sehat, sampai masuk bulan Ramadan badannya sehat, tapi rohaninya sakit, imannya sakit. Dia tidak berpuasa pada bulan Ramadan, badannya sehat, tapi ternyata rohaninya sakit. Dia tidak mau menjalankan perintah Allah, yaitu puasa di bulan Ramadan. Karena itu sekali lagi, tips yang pertama, kita memohon berdoa kepada Allah agar kita bisa sampai pada bulan Ramadan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, agar kita bisa berpuasa pada bulan tersebut. Kemudian tips yang kedua, memuji kepada Allah dengan sebab Allah mengabulkan doa. Nanti kita masuk pada bulan Ramadan, kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Yang perlu diketahui bahwa di antara nikmat yang terbesar yang diberikan Allah kepada hambanya adalah ketika dia diberikan kemampuan untuk melakukan ibadah dan ketaatan, khususnya dalam hal ini adalah di bulan Ramadan. Itu nikmat yang sangat luar biasa, nikmat yang sangat luar biasa, diberikan kesehatan dan diberikan kemampuan untuk beribadah kepada Allah. Itu adalah nikmat yang sangat besar. Oleh karena itu, ketika kita bisa melaksanakan ibadah puasa, maka kita mesti memuji kepada Allah, bersyukur. Memang Allah telah anjurkan di dalam Quran, wa ista'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Dan ingatlah ketika Tuhanmu, yaitu Allah Subhanahu wa taala, memaklumatkan la in syakartum la azidannakum. Sungguh jika kalian bersyukur, la azidannakum, bersyukur akan nikmatku, sungguh aku akan tambahkan nikmatku. Jadi sekali lagi bahwa kita mesti memuji kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan, sehingga insya Allah dengan nikmat-nikmat yang Allah telah berikan, dengan kesehatan yang sangat luar biasa, umur yang panjang, nikmat-nikmat tersebut terus akan ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana janji Allah, la in syakartum la azidannakum. Kemudian ini yang terakhir adalah memahami fikih Ramadan. Memahami fikih Ramadan, bahwa setiap ibadah seorang muslim didasarkan pada ketentuan-ketentuan dan syariat-syariat yang ada. Dalam beribadah, setiap muslim wajib mengetahui ilmunya. Kita melakukan sholat harus paham ilmunya. Kita melakukan puasa juga harus paham ilmunya, agar kita bisa diterima ibadah kita. Sholat kita diterima, ibadah kita diterima. Nah, karena itu tips yang terakhir, agar ibadah kita atau puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita memahami, hendaklah kita mengerti tentang fikih puasa di bulan Ramadan. Di dalam ibadah kepada Allah ada ketentuan-ketentuan yang berlaku. Yang pertama rukun, yang kedua wajib, yang ketiga sunnah. Rukun puasa kayak apa, syaratnya apa, wajibnya apa, dan sunnahnya yang boleh dilakukan apa.
Sunnah pun terbagi-bagi, ada sunnah hayat, ada sunnah abad dan lain sebagainya. Dengan kita mengerti fikih puasa Ramadan, akhirnya kita bisa menjalankan Ramadan sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya. Sehingga insya Allah dengan kita memahami fikih Ramadan, insya Allah puasa kita menjadi sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah 3 tip yang memang harus kita jalankan. Mudah-mudahan dengan kita menjalankan tips-tips tersebut, kita akan sampai pada bulan Ramadan, kemudian puasa kita, ibadah kita, tilawah kita dan lain sebagainya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian. Kemudian bagaimana caranya? Kita nggak tahu, Ustaz. Ya belajar. Nggak tahu jangan diam aja di rumah. Nggak tahu diam aja di rumah, ya repot lah begitu. Harus belajar, harus mengaji, ada taklim. Sekitar sini banyak ustaz. Di wilayah kita ini banyak ustaz kok. Tanya kepada mereka yang ngerti tentang hukum-hukum puasa Ramadan. Kan begitu? Ini Allah telah kemukakan, Allah telah perintahkan di dalam Al-Anbiya ayat 7. Fas'alu ahlal zikri in kuntum la ta'lamun. Maka tanyakanlah oleh kalian kepada ahli ilmu, ahli zikri, in kuntum la ta'lamun, jika engkau tidak memahami. Datang di majelis taklim, datang majelis taklim, duduk bersama alim ulama, bersama kiai, bertukar pikiran dalam ilmu dan lain sebagainya. Ya. Kita bisa duduk-duduk sepanjang malam nonton sinetron, duduk-duduk sepanjang malam melakukan pekerjaan yang sia-sia. Kenapa di majelis taklim tidak bisa kita lakukan? Untuk perbuatan yang sia-sia, untuk perbuatan maksiat kita mampu laksanakan. Waktunya bisa kita habiskan untuk melakukan pekerjaan yang sia-sia. Tapi kenapa di majelis taklim kagak bisa? Introspeksi diri. Kita mesti introspeksi diri. Mungkin ada permasalahan di dalam keimanan kita. Mungkin ada permasalahan di dalam kerohanian kita. Nah, makanya dari awal saya kemukakan bahwa selain kita sampai bulan Ramadan, kita juga memohon kepada Allah agar kita diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Kembali kepada memahami fikih Ramadan, fas'alu ahlal zikri in kuntum la ta'lamun. Enggak ngerti tentang ketentuan-ketentuan puasa, enggak ngerti tentang hukum-hukum puasa, syaratnya, rukunnya dan lain sebagainya. Tanya kepada ahlinya. Tanya kepada ustaz, tanya kepada kiai. Insya Allah yang namanya ustaz, yang namanya kiai nggak akan pelit terhadap ilmu, nggak akan pelit terhadap ilmu. Pasti dijawab, pasti akan diterangkan tentang ketentuan-ketentuan puasa. Inilah kajian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kajian ini bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana sedikit